Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 ingin mempresentasikan proposal hasil kerja kelompok kami, yaitu matkul rekayasa perangkat lunak yang berjudul Sistem Persewaan Peralatan Outdoor Camping. Di sini kami beranggotakan yang pertama yaitu Bayu Agus Mardika, Mesya Fikriana Kurniastuti, Nabil Rinda Albara, Salsa Saratul Fikriya. Untuk bab 1 yaitu ada latar belakang, tujuan, dan manfaat. Bab 2 yaitu pembahasan yang satu, pengertian. Yang pertama, sistem dapat didefinisikan dengan pendekatan prosedur dan dengan pendekatan komponen. Dengan pendekatan prosedur, sistem merupakan kumpulan dari prosedur-prosedur yang mempunyai tujuan tertentu. Dengan pendekatan komponen, sistem merupakan kumpulan dari komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain, membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua yaitu penyewaan. Penyewaan adalah suatu kesepakatan atau persetujuan di mana pihak yang satu mengungkapkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan pada pihak lain, agar pihak lain dapat menikmatinya dalam jangka waktu tertentu, yang mana pihak yang belakangan ini sanggup membayarnya. Yang kedua yaitu peralatan yang disewakan. Yang pertama ada tenda, kedua sleeping bag dan matras, yang ketiga peralatan masak, yang keempat alat penerangan, yang kelima perlengkapan keamanan dan darurat atau kotak P3K, yang keenam meja dan kursi lipat. Untuk harga sewa peralatan ada dua, yaitu yang pertama harga sewa peralatan camping satuan dan harga sewa peralatan camping paketan. Untuk yang planning bisa dijelaskan oleh Saudara Caca. Enggak sih? Langsung deh. Planning. A. System request. Sistem ini bertujuan untuk menyediakan layanan persewaan peralatan outdoor camping yang efisien dan mudah digunakan. B. Feasibility analysis. 1. Technical feasibility. Memastikan infrastruktur teknologi yang diperlukan tersedia dan dapat mendukung sistem. 2. Economic feasibility. Menganalisis biaya pengembangan operasional dan potensi keuntungan dari sistem ini. 3. Organizational feasibility. Menilai kemampuan organisasi dalam mengimplementasikan dan mengelola sistem ini. Yang kelima, analisis. A. SDLC atau System Development Life Cycle. Menggunakan model pengembangan sistem dengan pendekatan iteratif dan incremental untuk memastikan fleksibilitas dalam perubahan kebutuhan. B. Metode pengembangan sistem. Menentukan penggunaan metode pengembangan sistem dengan pilihan 1. Scrum, 2. Extreme Programming. C. Tahapan metode yang dipilih. 1. Identifikasi dan analisis kebutuhan pelanggan. 2. Perencanaan sprint atau Scrum atau Phase. 3. Desain prototype. 4. Implementasi fitur-fitur utama. 5. Uji coba dan evaluasi pengguna. 6. Desain. A. UML dan Activity Diagram System. Menyajikan diagram use case, class, sequence, dan activity untuk memodelkan hubungan antara entitas dalam sistem. Pada perancangan dan analisis di penelitian ini, penulis menggunakan UML. UML merupakan sebuah berdasarkan grafik atau gambar untuk memvisualisasikan, menspesifikasikan, dan membangun maupun mendokumentasikan dari sebuah sistem pembangunan software berbasis objek. Tujuan dan fungsi dari UML adalah untuk memberikan bahasa pemodelan visual kepada pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun proses rekayasa dan dapat berguna sebagai blueprint, sebab sangat lengkap dan detail dalam perancangannya.
Selanjutnya akan disampaikan oleh Nabil Rinda Albara. A. Use case diagram. Use case merupakan gambaran skenario dari interaksi antara pengguna user dengan sistem. Ini adalah contoh gambarnya. B. Class diagram. Class diagram merupakan diagram yang menggambarkan struktur sistem dari pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. C. Sequence diagram. Pada tahap ini, sequence diagram menjelaskan secara detail urutan proses yang dilakukan sistem untuk mencapai tujuan dari use case. Interaksi yang terjadi antar kelas, operasi apa saja yang terlibat, urutan antar operasi, dan informasi yang diperlukan oleh masing-masing operasi. Adapun operasi yang terjadi yaitu seperti gambar berikut. D. Ada activity diagram. B. Desain database berdasarkan UML dan activity diagram. Membuat struktur database yang sesuai dengan kebutuhan sistem mencakup tabel relasi dan indeks. 1. Kamus data. Itu ada user, card, info usaha, item card, persyaratan, produk, profile, dan transaksi. 2. Struktur tabel. Tabel pengguna, nama tabel user, primary key ID user, foreign key, fungsi untuk menyimpan data pengguna. 3. Tabel card. Nama tabel card primary, key, ID card, foreign key, fungsi untuk menyimpan data card. Nomor 4, ada tabel info usaha. Nama tabel info usaha, primary key ID info, foreign key, fungsi untuk menyimpan data informasi usaha. Nomor 5, ada tabel item card. Nama tabel item card, primary key-nya ID item, fungsinya untuk menyimpan data item card. Untuk nomor 6, ada tabel persyaratan. Nama tabel persyaratan, primary key-nya ID syarat, fungsinya untuk menyimpan data persyaratan. Nomor 7, tabel produk. Nama tabel produk, primary key-nya ID produk, fungsi untuk menyimpan data produk. Nomor 8, tabel profile. Nama tabel profile, primary key ID profile, fungsi untuk menyimpan data profile. Nomor 9, tabel transaksi. Nama tabel transaksi, primary key ID transaksi, fungsi menyimpan data transaksi. C. Desain user interface berdasarkan UML, activity diagram, dan database. Membuat wireframe dan prototipe antarmuka pengguna. Memastikan antarmuka mudah digunakan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Adapun perancangan antarmuka pada aplikasi ini yaitu sebagai berikut. 1. Rancang interface Android. Untuk A, halaman loginnya seperti ini. Setelah itu akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Bayu Agus Mardika. Untuk B, halaman daftar bisa dilihat contohnya seperti ini. Untuk C, halaman shop. Contohnya seperti ini. D, halaman cart. Contohnya seperti ini. Untuk E, halaman detail sewa. Contohnya seperti di bawah ini. Untuk F, halaman konfirmasi pembayaran. Seperti di bawah ini. Untuk G, halaman profil penyewa. Contohnya seperti ini. 2. Rancangan interface admin. Untuk A, halaman model. Contohnya seperti di bawah ini. Untuk B, halaman data. Contohnya seperti di bawah ini. Bab 4 penutup. A. Kesimpulan. Dari hasil pengerjaan proposal yang telah dikerjakan dapat disimpulkan bahwa sistem peminjaman yang berjalan selama ini pada sistem ini masih melakukan transaksi secara manual, yaitu konsumen datang langsung ke tempat untuk melakukan peminjaman.
Dengan adanya aplikasi penyewaan alat outdoor berbasis Android ini, konsumen dapat mengetahui informasi barang yang akan dipinjam dan melakukan booking barang melalui aplikasi tanpa harus datang ke tempat penyewaan. Demikian proposal ini disusun untuk mendukung pengembangan sistem persewaan peralatan outdoor camping. Diharapkan sistem ini dapat memberikan kontribusi positif dalam mendukung kegiatan camping bagi masyarakat. Daftar pusaka. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.